Karena itulah pastikan kata Nabi, apa yang engkau konsumsi dalam makanmu itu bukan hanya menguatkan puasamu, tapi juga mengisi kekuatan puasamu dengan amal-amal kebaikan. Jadi kalau pengen lihat sahurnya berkah tidak, silahkan dicek selama puasa. Meningkat gak sholatnya? Ya, meningkat tuh bukan subuh 2 jadi 3, tidak. Ya, nah, fardu tambah sunnah. Meningkat gak bacaan Qurannya? Ya, meningkat gak sedekahnya? Meningkat gak sifat baiknya? Ini anak-anak nih semakin taat pada orang tua nggak? Kalau semakin taat, semakin baik, berarti berhasil puasanya itu. Sahurnya berhasil. Ayah ibunya nih bagaimana kerjanya di rumahnya, ya, kesolehan-kesolehannya. Kalau meningkat kebaikannya, tandanya sahurnya berhasil. Imam Al-Bukhari mendokumentasikan arahan Nabi tentang sahur ini dalam salah satu pembahasan di kitab Sahih beliau, masuk dalam kitab Siyam, topik tentang pedoman menunaikan ibadah puasa. Di antara pedoman itu terdapat beberapa subtopik, ada banyak hadis. Di antaranya tentang babus sahur. Bab subtopik cara dan waktu menunaikan makan apa? Sahur. Ya, saya langsung ke hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu ini sering diterjemahkan begini, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri, karena dalam makan sahur itu barakah, terdapat berkah. Ya, pelan-pelan ya. Apa itu makan sahur? Ya, boleh jawab. Anak-anak, adik-adik boleh jawab. Kalau tahu langsung dapat hadiah. Dimulai dari 100.000. Ya. Nah, kalau jawabannya salah nggak apa-apa. Apa makan sahur, Arkan? Dapat berkah. Ya, bagus, tapi kurang tepat. Apalagi makan sahur apa? Ya, Al-Ghazi. Ya, sunnah Rasulullah. Bagus. Tapi belum tepat. Nah, langsung nih 100.000. Apa itu makan sahur? Bagus. Ayo angkat tangannya. Kan Ustadz sudah ajarin. Pokoknya kalau ditanya angkat tangan aja semua dulu ya. Tidak usah takut salah. Ya, karena gini, kalau kita belajar itu pasti awal pertama salah dulu. Kalau orang sudah benar terus gak usah belajar. Ya, jadi yang penting kita berani. Angkat tangan, angkat aja dulu. Ya, kalau salah kan tidak dihukum ya. Baik, kalau salah kan tidak dituntut. Yang penting kita bisa angkat tangan. Tapi jawabannya apa? Makan? Makan pop nih. Ya, makan sahur, bagus. Ada lagi yang lain? Ibrahim? Ya? Makan sebelum puasa. Awal puasa, bagus. Vito? Bagus. Baik, baik. Kunang-kunang makan kedong dong, kenyang dong, ya. Baik, ini Vito kalau pidato suka bawa pantun, makanya harus disiapkan jawaban pantunnya. Makan sahur adalah makan yang dilakukan di waktu sahar. Ya, di atas tuh ya. Makan yang dilakukan di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu singkat menjelang fajar, kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Misal, tadi subuh jam 4.43 waktu Mira di Banten. Kalau kita terapkan waktu saharnya, maka kurangi kurang lebih 30 menit lah. Ya. Berarti kurang lebih jam 4:15 menit. Nah, 4:15 menit itu waktu sahar namanya. Jamaknya, jamak dari sahar itu asharun. Ashar. Yo, siapa yang bisa nemukan ayat di situ ada kata ashar, angkat tangan. Yang perempuan boleh langsung suara. Siap gitu. Ashar, coba temukan. Hitung sampai 3. 1, 2,
3, waktu habis hilang 100.000. Ya. Quran surah ke-51 yang tadi Ustaz bacakan dalam salat subuh ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Satu lagi, Ustaz kasih bocoran alus nih. Ya. Di Ali Imran yang ayat 17. Cepat. 1, 2, 3. Waktu hampir habis. Ya, habis betulan. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Nah, ada waktu menjelang fajar namanya sahar. Semua kegiatan yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Jadi yang pertama, petunjuk Nabi, makan sahur itu kalau mau dikerjakan, lakukan menjelang fajar. Ya, jangan terlalu awal. Kalau terlalu awal boleh tidak? Boleh. Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi tidak masuk kategori dari pedoman Nabi. Makan tetap makan. Kenyang tetap kenyang. Tapi kalau kita ingin dekatkan dengan sunnahnya, petunjuknya Nabi, dan nanti lihat apa manfaatnya, maka lakukan di waktu apa namanya? Sahar. Ya, apa yang kita dapatkan di situ? Fa inna fis sahuri barakah. Kalau makannya waktu sahur, dapat berkahnya. Kalau makannya di luar sahur, misal 2:30 udah makan, boleh tidak? Boleh. Jam 2 makan, boleh tidak? Boleh. Ya, karena ayatnya juga umum. Wakulu washrobu, silahkan makan, minum senyamannya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai dekat-dekat ke fajar. Ya, masih umum sifatnya, silahkan saja. Tapi potensi mendapat berkahnya menjadi berkurang. Jelas? Nah, kalau kita ingin makan, dekatkan itu ke waktu-waktu yang disebut dengan waktu sahar namanya. Menjelang apa? Fajar. Baik, jelas waktunya? Jadi kalau mau makan sebelum puasa, makannya di waktu apa namanya? Sahar. Untuk itu makannya disebut makan apa? Sahur. Baik, kalau orang makannya di waktu sahar dan dia kerjakan sahur, maka kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada berkah yang Allah berikan. Dah, apa itu berkah? Kembali dimulai dengan 100.000. Ayo, yang di atas, yang perempuan. Ya, anak-anak yang SD ya. Kalau dibisiki oleh orang tua atau gurunya, maka gugur hadiahnya. Baik. Barakah, kita memang belum belajar untuk tambahan. Barakah untuk orang tua dan teman-teman dimanapun berada. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair wastimraruhu. Itu lengkapnya demikian. Ya. Meningkatnya hal-hal baik dan konsisten dijalankan selama berkehidupan. Meningkatnya hal-hal baik dan konsisten dijalankan selama berkehidupan. Coba lihat pelan-pelan ya. Ini ilmunya agak mahal. Saya mohon izin untuk fokus sebentar. Dan teman-teman juga dimanapun berada. Ini bagian yang terpenting yang ingin saya uraikan. Tasahharu, kata Nabi, makan sahurlah engkau. Kerjakan di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Maka sungguh aku tegaskan, kalau engkau kerjakan makan itu di waktu sahur, terdapat keberkahan di dalamnya. Berkah, seperti kita ulas tadi, bertambahnya nilai kebaikan saat yang sama konsisten dikerjakan selama berkehidupan. Jadi ciri orang kalau makan sahurnya benar, perhatikan baik-baik poin ini ya. Kalau makan sahurnya benar, maka konsumsi yang ia dapati dalam sahur itu, makanannya, minumannya, secara otomatis membuat keadaan dirinya tersupport menjadi lebih baik. 1, puasanya baik. Ya, puasanya baik. Apa ciri puasa baik? 1, secara fisik. Apa cara fisik itu? Dia kuat menahan lapar, menahan haus, menahan godaan dari berbagai macam hasrat biologis dari fajar sampai dengan ke maghrib. Kenapa dikerjakannya dekat-dekat ke fajar?
Karena kalau makannya kita dekati ke fajar, menahan lapar hausnya itu tidak terlampau lama. Yo, subuh 4.43. Maghribnya jam 6 misalnya. Ya, 6:07 di sini. Taruhlah kita ambil setengah 5 ke jam 7, ke jam 6. Berapa jam kita menahan lapar haus? Ya. Kurang lebih 12 jam ya. 12 jam ya. Kurang lebih. Baik ya. Sekarang coba. Kalau makannya jam 3. Setelah itu istirahat tuh. Apalagi tidur misalnya. Stamina menurun. Ya. Makan jam 3. Lalu buka jam 6. Berapa lama tahan lapar hausnya? Nah, tambah lagi 2 jam. Maka kenapa rahasianya dekatkan ke dekat fajar di waktu sahar? Supaya kita mampu menahan diri lebih kuat dibandingkan dengan waktu-waktu selainnya. Jelas di sini? Nah, itu satu. Yang kedua, selain baik secara fisik itu berkah. Baik secara fisik. Yang kedua, baik juga secara rohani, spiritual. Karena energinya makin banyak, makin kuat, amalnya pun makin banyak. Ya, ciri-ciri makanan berkah itu begini, cirinya. Kalau kita makan walaupun sedikit, itu jadi energi dalam tubuh kita, diolah jadi tenaga, jadi energi. Energi itu melahirkan tenaga, tenaga itu dipakai apa? Ya, ada orang makan, hasil makannya jadi tenaga, tenaganya dipakai bohong. Tenaganya dipakai korupsi. Tenaganya dipakai mencuri. Itu tandanya makanan yang ia makan tidak berkah. Minuman yang ia minum tidak berkah. Ia makan jadi tenaga. Tenaganya digunakan mencela orang. Itu tandanya tidak berkah. Ya. Karena pengertian berkah sendiri itu adalah munculnya sifat-sifat baik di dalamnya. Jadi kalau pakaian ini berkah nih, ini pakaian berkah. Nggak akan digunakan maksiat. Pakai untuk tutup aurat. Bukan untuk buka aurat. Ya Bu ya, hati-hati tuh. Anak-anak misalnya dikasih pakaian. Pakaiannya membuka auratnya. Itu tandanya pakaian itu tidak berkah. Awas teman-teman dimanapun berada ya. Saya pengen ikut model. Bagus. Tapi model yang membuka aurat tidak bagus. Beli mahal-mahal. Sampai ke Paris, sampai ke London dan sebagainya. Sampai ke Italia modelnya berkembang. Bagus. Nggak apa-apa. Bagus modelnya. Tapi ketika pulang ternyata aurat terbuka. Alih-alih ditutup, dibuka. Itu tandanya walaupun mahal, tidak berkah dia. Jelas? Pakaian, kita gunakan sholat. Kita gunakan ibadah. Gunakan mencari nafkah dengan niat mencari yang halal. Gunakan tilawah, gunakan merawat anak, tutup aurat. Berkah pakaian itu. Sekarang coba cek. Makanan, minuman yang kita hadirkan dalam keseharian kita, kalau ingin melihat ada berkahnya tidak, tinggal dicek dari yang makan dan minumnya. Ya. Jadi kalau ada yang makan dan minum di anggota keluarganya dan berubah dia, ya, dari sifat-sifat kebaikan standar yang melekat kepadanya. Kalau anak belum hisab tuh nggak ya, taat diri dimulai sejak bangun tidur sudah baik. Itu pesannya. Di orang Islam itu dilatih lewat puasa, bangun tidur itu sudah punya sifat baik. Jangan sampai bangun tidur pikirannya tidak baik. Bangun tidur rencana kegiatannya tidak baik. Karena itulah pastikan kata Nabi, apa yang engkau konsumsi dalam makanmu itu bukan hanya menguatkan puasamu, tapi juga mengisi kekuatan puasamu dengan amal-amal kebaikan. Jadi kalau pengen lihat sahurnya berkah tidak, silahkan dicek selama puasa. Meningkat gak sholatnya? Meningkat tuh bukan subuh 2 jadi 3, tidak. Ya. Nah, fardu tambah sunnah. Meningkat gak bacaan Qurannya? Ya. Meningkat gak sedekahnya? Meningkat gak sifat baiknya? Ini anak-anak nih semakin taat pada orang tua gak? Kalau semakin taat, semakin baik, berarti berhasil puasanya itu. Sahurnya berhasil. Ayah ibunya nih bagaimana? Kerjanya, di rumahnya, ya. Kesolehan-kesolehannya. Kalau meningkat kebaikannya, tandanya sahurnya berhasil. Ibu masak, sebaik apapun menunya, semahal apapun bahannya, tapi tidak melahirkan kebaikan, ada yang tidak berkah dalam sahurnya. Bos, ini sepekan ini kita. Ini mahal, ilmunya tidak mudah ini, kita gali itu. Maka ini bagian pertama, kalau kita mampu mengerjakan itu, sahurnya benar, waktunya benar,
caranya benar, hasilnya benar, maka apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, cinta Allah diturunkan kepada kita. Dengan cintanya rajin ibadah, tinggalkan larangan Allah, dan saat bersamaan dirubah dia jadi pribadi yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini materi yang sederhana, singkat, padat, tapi penting untuk kita lakukan. Saking pentingnya Nabi sampai mengatakan dengan kata inna, fa inna, saya tegaskan kata Nabi itu. Ya, saya tegaskan ada keberkahan dalam makan sahur itu. Nih, Ustaz mau kasih rahasia besar. Ini belum dan jarang saya buka. Kalau berkah itu sudah terkumpul, yang ditunjukkan dengan iman dan takwa. Coba lihat, kita puasa pakai iman tidak? Pakai iman, karena itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Kita saat puasa berlatih takwa tidak? Berlatih, karena itu ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau iman dipadukan dengan takwa dan kita gunakan iman dan takwa itu untuk menaati Allah, apa yang terjadi? Akan dibuka semua akses langit dan bumi yang memudahkan kehidupan kita. Dibuka aksesnya. Dan yang dibuka bukan cuma akses yang berkah, yang baik semua. Jadi kalau doa belum mengangkat tangan itu bisa terjawab. Baru terbersit dijawab. Sepanjang baik yang dimintakan. Kalau kerja, maaf ya, tidak susah. Tidak susah. Dia baru bergerak, rezeki datang. Baru bergerak, rezeki bisa datang. Karena dibuka aksesnya. Ada di mana ditemukan ketentuan itu? Di Quran surah 7 Al-A'raf. Di ayat 97. Ya. Ayo yang hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah bukan satu dua orang, satu penduduk negeri, sekampung. Ya. Ini sebanten nih. Pandeglang, Serang, ya, masuk Tangerang, Cilegon, Merak dan sebagainya, atau yang di Bekasi, yang di Medan, di Madura, yang di luar negeri, itu kompak bikin. Kenapa Quran mensupportnya walau anna ahlal qura? Kenapa disupportnya itu berjamaah? Ingin memberikan kesan, salah satu maknanya kalau soleh jangan sendirian. Dia suami soleh aja istri, aja anak-anak. Tetangga soleh, tunjukkan kesolehannya pada yang lain supaya terbawa. Ya, supaya semua jadi soleh. Kalau semua jadi baik, imannya bagus, takwanya bagus, kata Allah, bukan cuma kamu fulan. Bukan hanya engkau fulan. Teman-temanmu, tetanggamu, kerabatnya pun akan dibuka aksesnya oleh Allah. Apa yang dibuka? Barakatim minas sama'i wal ard. Semua yang baik di langit di bumi. Ya, kalau nggak percaya ya, nih bikin komunitas nih orang tua santri nih ya. Silahkan bikin komunitas. Komunitasnya khusus untuk berlatih menaati Allah. Ya, mulai dari rajin tahajud, misalnya mengingatkan, baca Quran mengingatkan. Itu demi Allah saya katakan keberkahan akan datang. Satu, ketenangan, yang kedua sifat berbagi. Ya, yang beli mangga si fulan, yang dapat makan si fulan. Itu otomatis tuh. Buka usaha baru bisa berbagi tuh. Ya, karena dibuka aksesnya. Allah buka. Nggak percaya silahkan cek. Nggak percaya silahkan cek. Ya. Kata Allah itu sederhana. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Semua yang baik aku buka aksesnya. Cuman sayang. Ya. Ayo coba yang hafal, lanjutkan ayatnya. Siapa? Hah? Ustaz, lanjutkan ayatnya. Keras, yang keras. Puasa. Yang keras bacanya. Puasa ya. Walakin kadzabu, cuman sayang. Ya. Nggak dikerjakan. Ya saya tanya begini. Kita yakin nggak dengan Allah? Hah? Yakin Allah Tuhan? Yakin Maha Kuasa? Kalau Allah berfirman pasti benar nggak? Pertanyaannya, Allah sudah berfirman, kenapa nggak dikerjakan? Walakin kadzabu, cuman sayang, kok nggak diikutin kata Allah itu. Malah ada yang ingkar. Ya, katanya yakin, dikasih tahu malah bilang, masa sih? Hah? Nah, kalau masa sih itu artinya belum yakin. Makanya dibuka dengan keyakinan, amanu, yakin dulu. Ya. Walakin kadzabu, cuman sayang.
Banyak yang ingkar, yang nggak percaya, nggak dikerjakan, nggak dilakukan. Dulu orang dengar ayat sami'na wa ata'na, karena itu berkah semua hidupnya. Bilal jadi berkah, Umar jadi berkah, Ali jadi berkah, Abu Bakar jadi berkah, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semua berkah. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Sekarang beberapa umat sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu. Kami dengar, kami tanya dulu. Kami dengar, kami perjelas dulu. Kalau menguntungkan secara pribadi kerjakan. Kalau capek, nawar. Hah? Nah, itu makanya nggak dapat sempurna. Sebetulnya teorinya sederhana. Yang punya dunia siapa? Allah. Baju dunia bukan nih. Makanan dunia bukan. Kalau pengen dari ujung kepala nih, mumpung kalian masih kecil-kecil nih ya. Adik-adikku ya, anak-anakku, mumpung masih kita baru mulai belajar. Kalau pengen dari ujung kepala sampai ujung kaki, dimudahkan oleh Allah, dikasih. Ya, kasihnya bukan malaikat langsung turun, tidak. Ya, nanti lewat hamba yang lain, si fulan datang dari ujung kepala tuh, peci Allah kasih, nggak beli. Kacamata Allah kasih, baju Allah kasih, sampai sarung, sampai kaos kaki. Gampang kuncinya. Dari sekarang kalian dekati Allah, rajin sholat. Selesaikan Al-Quran. Ngantuk, lawan. Ya, setan pasti tidak mau itu. Baru pegang mushaf, sudah ngantuk. Pegang bola, segar lagi kalian. Huh? Coba kasih bola ini sekarang, lari semua. Ya, nah, setan begitu. Ya, itu hobinya dikasih begitu. Hobi apa? Hobi main golf? Hobi bulu tangkis? Itu kalau baca Quran ngantuk, dikasih bat itu, ya bisa main. Dikasih raket bisa main. Itu, ya. Gimana hobinya? Di situ setan masuk. Ya Bu ya. Gitu. Jadi apa yang dikatakan pertama kali, sahur itu merubah pribadi kita lebih baik. Sahur itu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi ayo kita sama-sama, termasuk saya pribadi, kita koreksi diri kita sampai dengan detik ini, perbaiki sahurnya. Perbaiki implementasi pengamalan dari sahur kita, maka dengan perbaikan itu semoga Allah berkenan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita.